Ternyata ini yang dilakukan saat SBY di Malaysia. Selain pidato, pantasan nggak penuhi undangan Jokowi. Ya, kalau Bapak SBY masih punya niat untuk membandingkan dirinya dengan Bapak Jokowi, apalagi dalam rangka ingin mengorbitkan AHY sebagai calon pemimpin masa depan, ya saya pikir lebih baik Bapak SBY urungkan saja niat ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini saya masih membahas tentang perayaan HUT RI yang ke-77, teman-teman. Ini berkaitan dengan dua sosok pemimpin negara, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ada hal yang menarik antara Bapak Jokowi dan juga Bapak SBY ini, teman-teman. Di mana Bapak Jokowi pada Selasa lalu menghadiri sidang tahunan MPR sekaligus menyampaikan pidato kenegaraan. Ada beberapa poin penting yang Bapak Jokowi sampaikan dalam pidato tersebut, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana lembaga negara ini telah berhasil mengungkap 3 kasus korupsi dengan nilai hingga triliunan rupiah. Membahas tentang perayaan HUT RI yang ke-77. Ini berkaitan dengan dua sosok pemimpin negara, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ada hal yang menarik antara Bapak Jokowi dan juga Bapak SBY ini. Dan yang paling penting adalah persaingan politik pada Pilpres 2024. Di mana pada saat itu Bapak Jokowi mengingatkan soal politik identitas yang lekat dengan persaingan politik demi kemenangan suatu kelompok. Ya, kalau kita berbicara mengenai politik identitas, tentunya teman-teman sudah tahulah di mana pada Pilgub 2017 lalu politik identitas itu sangat melekat di sana, sehingga sosok Ahok yang menjadi korban saat itu. Lalu apa kaitannya antara HUT kemerdekaan RI yang ke-77 dengan Bapak SBY, teman-teman? Nah, pada video saya kemarin saya sudah membahas tentang SBY yang tidak hadir. Bapak SBY pada saat yang sama juga direncanakan memberikan pidato di Universitas Malaya, Malaysia, teman-teman. Selain itu, Bapak SBY juga menyaksikan pertandingan persahabatan tim voli Lavani di negeri jiran tersebut. Ya gimana tidak, Bapak Jokowi padahal selalu menghadiri sidang tahunan MPR. Yang pertama yaitu Jiwasraya, kemudian Garuda, dan juga Asabri, teman-teman. Lalu poin yang kedua, yaitu pandemi COVID yang sudah mereda sekarang ini ternyata belum menjamin kebangkitan ekonomi global, termasuk ekonomi di negeri kita ini. Nah, ini semua dikarenakan ada perang antara Ukraina dan Rusia yang menambah krisis yang terjadi, teman-teman. Ya, kita tahu sendiri kedua negara ini memiliki hubungan ekspor-impor dengan berbagai negara, sehingga membuat banyaknya hambatan yang terjadi. Bahkan semua negara di dunia sedang menghadapi tantangan yang teramat berat. Bahkan ada yang mulai mendekati jurang resesi, teman-teman. Sekaligus menyampaikan pidato kenegaraan. Ada beberapa poin penting yang Bapak Jokowi sampaikan dalam pidato tersebut. Nah, ini terlihat jelas pada cuitannya Andi Arief yang mengatakan bahwa OTW Malaysia 14-18 Agustus menghadiri pidato SBY di depan Civitas Universitas Kebangsaan Malaysia dan Sultan Selangor. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang Bapak SBY ini, teman-teman, tidak ada yang lebih baik selain dibahas oleh Mas Alif, ya.
Ya kita tahu kan Mas Alif yang pakar mantan, dulunya di Cokro TV, terus sekarang di Sivor. Ya, tapi saya mencoba untuk mengikuti Mas Alif. Nah, beberapa hari yang lalu ada seorang netizen yang membagikan sebuah potongan video teman-teman yang berisi sebuah pernyataan dari Bapak SBY. Nah, dalam video itu Bapak SBY mengingatkan kepada Bapak Jokowi bahwa kritik masyarakat itu sangat baik untuk menjaga stabilitas negara. Bukan hanya itu teman-teman, Bapak SBY juga mengingatkan agar pemerintahan Bapak Jokowi tidak bersikap arogan saat mendapat kritik dari publik dan tidak membungkam rakyat yang mau menyampaikan pandangannya. Ya, kita tahu bersama bahwa tim voli Lavani ini adalah tim voli miliknya Bapak SBY teman-teman. Nah, disebut-sebut tim ini merupakan tanda cinta Bapak SBY untuk Ibu Ani Yudhoyono yang meninggal beberapa tahun lalu teman-teman. Bapak SBY ini sudah berada di Malaysia dari tanggal 14 Agustus dan direncanakan pulang itu pada tanggal 18 Agustus kemarin teman-teman. Nah, dengan demikian bahwa kita pastikan bahwa Bapak SBY ini tidak hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR dan juga penyampaian nota keuangan RAPBN 2023. Bapak SBY ini dia bersama sejumlah elit Partai Demokrat itu berada di Malaysia untuk memberikan pidato di Universitas Kebangsaan Malaysia. Teman-teman, yang pertama adalah bagaimana lembaga negara ini telah berhasil mengungkap 3 kasus korupsi dengan nilai hingga triliunan rupiah. Sulit sekali untuk kita melupakannya teman-teman. Ya, kalau Bapak SBY masih punya niat untuk membandingkan dirinya dengan Bapak Jokowi, apalagi dalam rangka ingin mengorbitkan AHY sebagai calon pemimpin masa depan, ya saya pikir lebih baik Bapak SBY urungkan saja niat ini. Ya, ini hanya akan bikin malu saja. Harusnya Bapak SBY ini suruh saja AHY untuk memberikan pidato di Malaysia. Mau dibilang ekonomi eranya Bapak SBY meroket sampai 6%, itu tidak berpengaruh apa-apa juga. Publik lebih teringat dengan mangkrak dan autopilot. Di era Bapak SBY dulu teman-teman, pembangunan infrastruktur kurang diutamakan, sehingga saat ini daya saing negara agak tertinggal dengan negara-negara tetangga. Nah, sekarang Bapak SBY diketahui juga akan menyampaikan pidato di sebuah universitas di Malaysia. Apakah ini dia tidak mau kalah dengan pidato kenegaraan Bapak Jokowi? Ya, kita tidak tahu. Begini ya, beberapa waktu yang lalu saat demam pengabdi setan 2 melanda negeri ini, itu kan terselip sebuah informasi bahwa rusun yang menjadi lokasi syuting film ini ternyata mangkrak di eranya Bapak SBY. Ya, meskipun rusun itu tidak menggunakan APBN teman-teman, ya tetap saja itu terjadi di eranya Bapak SBY. Dan itu semakin membuat publik yakin bahwa eranya Bapak SBY ini banyak sekali proyek yang mangkrak. Apalagi kalau sudah bicara soal Hambalang. Ya, kerjanya saat itu seperti yang kita tahu bersama, hanyalah prihatin dan juga sedih. Banyak sekali kasus mega korupsi terungkap di era Jokowi. Meskipun kita tahu kasus itu sebagian terjadi di eranya mantan dulu teman-teman. Ya, kita tahu bersama bahwa tim voli Lavani ini adalah tim voli miliknya Bapak SBY teman-teman. Indonesia tanah air beta.
nan jaya.